Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Suhud Setiowardono. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Kelas katekisasi GKI Buaran akan dimulai pada bulan Februari 2021 setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk syarat dan tata cara pendaftaran dapat dibaca di Warta Jemaat. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita beribadah kepada terang Tuhan Sang Terang Baka yang berkenan menyuluh siapapun dengan terang cahayanya. Terang bintang fajar berseri, cerminan surga memberi karunia kebenaran. Ya anak laut rajaku, engkau menguntit umatmu, hatiku kau besarkan. Maha murah dan mulia kau sedia melimpahkan sukacita pengharapan. Engkaulah mutiaraku, putra mahkota Bapamu, pangeran maha mulia. Kau bunga bakung hatiku, betapa harum Injilmu, liburan yang sempurna. Hosiana, kau dandanan dan santapan yang sorgawi, kau sertaku tiap hari. Pancarkanlah di batinku cahaya sinar kasih-Mu, permata yang abadi. Ya pokok anggur yang benar, buahlah ranting-Mu segar, berbuah yang sejati. Kaulah nyala pengasihan kebajikan dalam hati, rindu lama kau obati. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Tuhan beserta saudara. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja-gereja merayakan Minggu Epifani. Epifani berasal dari kata Yunani epiphaneia, artinya manifestasi, penampakan yang jelas. Jadi dalam Minggu Epifani kita merayakan atau mengingat penampakan Tuhan. Yang dimaksud dengan penampakan Tuhan di sini adalah kelahiran Kristus dinyatakan kepada seluruh bangsa yang diwakili oleh para Majus. Tuhan menampakkan dirinya. Tuhan membuat dirinya sendiri ditemukan oleh bangsa-bangsa.
Tuhan mengundang semua bangsa yang berada dalam kegelapan untuk melihat dan mengalami terang itu, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terang itu memberi pengharapan baru bagi dunia yang telah kehilangan pengharapan. Kita adalah bagian dari umat manusia yang berada dalam kegelapan itu, dan dalam anugerahnya telah diperkenankan untuk mengalami dan merasakan terang itu. Melalui tema Sang Terang Memberi Pengharapan Baru, kita bukan saja diingatkan oleh anugerah keselamatan yang telah kita terima, tetapi sekaligus mengandung panggilan bahkan perintah untuk mewartakan pada dunia, sehingga semua orang mengalami dan merasakannya. Semua orang tetap berpengharapan, bahkan ketika seolah tak ada harapan. Dari timur jauh benar, kami dari Raja besar, lewat gurun naik turun, dituntun bintangnya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Hei Raja damai baka, mas kau bawa kepadanya, karena Ia memerintah sampai selamanya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Aku bawa dupa menyan, lambang doa yang beriman. Ya Tuhanku, pujianku kiranya berkenan. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Apakah panggilan dan perintah itu sudah kita emban dengan penuh tanggung jawab? Mari sejenak kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Olehnya kami memiliki keberanian untuk menjalani hidup dengan segala pergumulannya. Sebab kami percaya Engkau akan menolong kami, membebaskan kami dari apapun yang menghimpit hidup kami, yang membuat kami kehilangan kegembiraan dan damai sejahtera. Pada saat yang sama kami mengakui bahwa kami belum sungguh-sungguh mengemban panggilan dan perintah-Mu untuk mengalami dan merasakan keselamatan itu, sehingga banyak orang yang gagal mengalami dan merasakan kegembiraan serta damai sejahtera, bahkan yang kehilangan pengharapan. Ya Bapa, dengan sepenuh hati kami memohon,
Ampunilah kami atas segala dosa dan kegagalan kami, mengemban panggilan dan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kepada setiap orang dengan sungguh-sungguh telah memohon pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana dituliskan Paulus dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Oh Yesus Kristus terang baka, dunia gelap sinarilah, tuntun yang susah dan lesu, masuk ke kandang domba-Mu. Yang tersesat suluhilah, dengan terang anugerah, halau godaan penyembuh, dengan terang cahayamu. Domba yang hilang carilah, sembuhkan luka hatinya, hingga padanya kau beri damai surgawi tak henti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kudus, kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah berkat-Mu kepada setiap kami.
dimanapun kami berada, apapun yang kami jalani. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh memasuki minggu pertama di bulan Januari 2021. Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan juga karena usaha kami, tetapi kami sungguh-sungguh percaya semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kehidupan kepada kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kami menjalani hari-hari kami, sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19 yang saat ini belum selesai. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan bacaan kita pada pagi hari ini. Pada saat ini dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, saudaraku. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tetapi tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh sebuah ungkapan syukur yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata
ketika kita boleh melewati tahun 2020 dengan keselamatan yang dari Tuhan, dan hari ini kita memasuki minggu pertama di tahun 2021, saudara-saudara. Saya akan memulai pemberitaan firman hari ini dengan kisah Ronald dan Risma. Mungkin saudara pernah menyaksikan kisahnya. Kalau boleh saya katakan, kisah Ronald dan Risma adalah kisah yang bisa menjadi secercah cahaya yang mestinya ikut menyalakan kembali pengharapan kita sebagai orang-orang beriman di tengah situasi yang belum begitu baik saat ini, saudara-saudara. Siapakah Ronald dan Risma? Dia sepasang suami istri. Beberapa bulan yang lalu, saudara-saudara, Ronald terkena COVID-19. Dan situasinya, dari pemeriksaan ada istilah medis saturasi oksigennya tinggal 30%. Orang mestinya setidaknya itu 90%, saudara-saudara, atau 95% dari kadar oksigen yang ada di dalam darahnya. Tetapi ini tinggal 30%. Dokter mengatakan kalau orang di bawah 50% saja kondisinya tidak begitu baik, dia bisa kehilangan nyawanya. Tetapi kisah menarik yang saya ingin bagi saudara-saudara, karena ini juga menjadi kisah yang diceritakan oleh Ronald dan Risma. Ketika Ronald ada dalam situasi ICU, dalam situasi koma, ternyata dia punya cerita yang ingin saya bagikan, saudara-saudara. Dia seolah-olah tiba-tiba terangkat dari dalam tubuhnya di kamar ruangan ICU di rumah sakit itu. Dalam suatu kilatan cahaya dia terhisap sampai kemudian dia ada di sebuah tempat yang menurut dia sangat indah. Sebuah taman yang sejuk, sebuah taman yang penuh dengan damai sejahtera, dan dia merasa sangat nyaman di situ. Dan dia melihat ada sesosok pribadi yang sangat bercahaya. Ini mirip dengan kisah-kisah orang yang hidupnya pernah mengalami mati suri, saudara-saudara. Dan entah bagaimana saudara-saudara, Ronald bisa mengatakan walaupun dia tidak diberitahu orang itu adalah sosok Yesus Kristus. Dan yang menarik, dialognya itu bisa diingat sampai sekarang. Dia mendapatkan perkataan, Ronald, hidupmu sebetulnya sudah selesai. Hari ini mestinya kamu sudah ada di sini, tidak boleh lagi kembali di dunia. Tetapi saya bisa mendengar di telingaku ada banyak doa-doa yang dinaikkan oleh banyak orang. Oleh istrimu, oleh jemaat yang ada di gerejamu. Dan saya ingin memberikan kesempatan 2 kali kepadamu, memberikan kesempatan sekali lagi kepadamu untuk kamu kembali ke dunia. Cuma saya punya permintaan untuk kami juga boleh meneruskan menjadi saksiku apa yang kamu saksikan di sini. Saudara-saudara, Ronald kemudian tiba-tiba kembali terhisap dalam sebuah lorong dan dia merasakan tiba-tiba jatuh di sebuah ruangan ICU di mana dia terbaring dan dia kembali merasakan semua sakit yang dia rasakan, sakit kepala, sakit dadanya, tubuhnya yang mengalami sakit luar biasa, dan dia mulai mendapatkan kesadarannya kembali dengan kalimat yang tidak begitu jelas. Dia memanggil suster. Dan ketika suster datang, kalimat pertama yang dia katakan adalah, aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita boleh percaya atau boleh tidak percaya dengan kisah seperti ini, saudaraku. Tetapi dalam iman percaya saya sebagai orang Kristen, saya sungguh meyakini ini adalah anugerah Tuhan. Peristiwa ini diizinkan terjadi supaya manusia itu menyadari, saudara-saudara, tentang siapa kita dan siapa Yesus dan siapa Allah. Nah, jemaat Tuhan, ketika membaca Yohanes pasal 1 yang tadi kita baca bersama-sama, ada banyak orang Kristen yang mengalami kebingungan. Karena disebut pada mulanya adalah firman. Tetapi kemudian ada kalimat firman itu bersama-sama dengan Allah. Pertanyaannya kalau begitu, berarti firman itu bukan Allah. Kira-kira begitu pertanyaan yang sering membuat saudara dan saya bingung. Dikatakan ia bersama-sama, berarti ada 2 pribadi. Saudara, penjelasannya tidak seperti itu. Bagaimanapun Allah kita itu Allah yang esa, Allah yang satu.
ya. Kitab Injil Yohanes ini mencoba menjelaskan siapa Allah dalam karya Trinitasnya dalam alam pikir Yunani, saudara-saudara. Nah, dalam konteks Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita tidak berbicara 3 pribadi, tetapi kita berbicara 1 pribadi, yaitu Tuhan Allah. Kalau dia kemudian hadir dalam Yesus Kristus, dalam Roh Kudus, itu adalah keputusan besar Allah. Karena cintanya, karena kasihnya kepada saudara dan saya, dia keluar untuk membuat keputusan menjadi pribadi manusia. Tetapi dia tetap bagian dari Allah. Nah, saudara-saudara, tidak mudah memang untuk memahami hal ini, tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat dengan cara pandang yang sederhana, bahwa ketika Tuhan hadir sebagai manusia dalam sosok Yesus Kristus, yang diangkat dalam tema hari ini, sang terang yang memberi pengharapan baru, inilah yang dihadirkan Allah dalam rangka kasihnya kepada saudara dan saya. Jadi kalau Yesus hadir sebagai manusia, Yesus pun adalah bagian Allah yang juga ikut dalam kisah penciptaan. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah dijadikan dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Inilah kesempatannya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, hari ini ketika kita memasuki minggu pertama tahun 2020, dalam tema Sang Terang Pemberi Harapan Baru, saya ingin menggarisbawahi beberapa pesan, saudara-saudara. Pesan yang pertama adalah, memasuki tahun baru ini, saudaraku, sekalipun masih dalam situasi pandemi, mari kita terus menyalakan iman. Mari kita terus menyalakan pengharapan kita. Mari kita juga tetap bersyukur karena hidup kita ada dalam tangan kuasa Allah. Saya ulangi sekali lagi dalam kalimat sederhana. Memasuki tahun 2021 ini, saudaraku, sekalipun masih dalam situasi pandemi yang kita tidak tahu arahnya kemana, bagaimanapun juga jangan pernah membiarkan iman kita mati. Mari kita terus nyalakan iman, saudara. Mari kita terus nyalakan pengharapan kita, dan mari kita terus naikkan ungkapan syukur kita. Karena sesungguhnya hidup kita ada dalam tangan pemeliharaan Allah, saudara-saudara. Saudara tidak ditinggalkan sendiri. Persoalannya memang manusia itu maunya yang gampang, saudara-saudara, maunya yang enak. Kalau kita berdoa tentang pandemi COVID-19, kita doanya segera pandemi ini usai. Kita bisa hidup normal, kita bisa menikmati kehidupan kembali. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak memandang seperti cara pandang kita. Ketika khotbah ini direkam, saudara-saudara, mereka yang terinfeksi COVID-19 sudah mencapai tidak kurang dari 76 juta orang. Tidak kurang dari 1,6 juta orang meninggal. Di Indonesia sendiri sudah mencapai angka 650.000 dan mendekati angka 20.000 orang meninggal. Ketika khotbah ini ditayangkan, mungkin angkanya sudah berubah lebih banyak lagi, saudara-saudara. Saudaraku, saya ingin mengajak kita berpikir dari sudut pandang yang lain. Seandainya Tuhan menghadirkan sebuah penyakit yang lebih mematikan, Dia bisa lakukan itu, saudara-saudara. Yang lebih mematikan, yang jumlah korbannya jauh lebih besar. Kalau Tuhan menghadirkan sebuah penyakit yang sangat mematikan, yang sangat menakutkan, tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan orang-orang diberi keselamatan, diberi kehidupan. Orang bisa sembuh, saudara-saudara. Untuk apa, saudaraku? Karena Tuhan ingin memproses umatnya, ingin memproses saudara dan saya. Ingin menguji saudara dan saya supaya kita kembali lebih dekat dengan Tuhan. Ada pertanyaan yang sulit, saudara-saudara. Lebih bagus mana hidup kita sukses berhasil tetapi hidup kita kering jauh dari Tuhan? Atau kita diizinkan mengalami berbagai dinamika kehidupan tetapi bisa menghayati kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau boleh memilih sih saudara-saudara, ya kalau boleh hidup itu enak-enak saja, nggak usah susah-susah tapi dekat dengan Tuhan.
Tapi tidak sesederhana itu, saudara-saudara. Kalau kita hidupnya semua baik, kadang kita lupa sama Tuhan. Dalam pelawatan online yang dilakukan oleh gereja, saya mendengar seorang jemaat, Pak Pendeta, saya itu bersyukur ada corona ini. Bukan karena senang ada corona, bukan. Dulu sebelum ada corona saya berpikir jadi orang Kristen itu, kalau dia sudah dibaptis, kalau dia sudah disidi, kalau dia rajin datang ke gereja, dia sudah selesai, dia pasti masuk surga, hidupnya diberkati. Tapi ketika ada corona ini, ketika saya tidak bisa kemana-mana, saya dipaksa atau sengaja terpaksa walaupun saya bisa melihat tayangan di YouTube, tayangan pendeta, tayangan pendalaman iman di berbagai tempat. Dan saya mendapatkan pemahaman yang baru, bahkan bahwa orang Kristen tidak cukup hanya menjadi Kristen, dibaptis, disidi dan datang ke gereja. Bahkan salah satu pemahaman yang saya pahami Pak Pendeta, manusia itu lemah, dia bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Sehingga untuk mengisi hidup yang diberikan oleh Tuhan itu, kita ini sesungguhnya harus sungguh-sungguh berserah dan bersyukur. Jadi saudaraku, kita tidak bisa menghindar dari pandemi corona. Dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Tetapi mari saudara-saudara, kita tetap menyalakan iman kita. Jangan kita menjadi orang yang menyerah dan kalah. Mari kita tetap bersyukur kalau hari ini kita masih bisa bernafas. Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Pesan yang kedua, saudara-saudara, percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus menguasai hidup saudara dan saya. Tuhan punya otoritas yang sempurna dan sanggup mengubah apa saja dalam hidup saudara dan saya. Jangan berpikir Tuhan tidak bersama dengan saudara. Jangan pernah ragu-ragu bahwa Allah mengasihi hidup saudara dan saya. Mungkin saudara akan merespon kalimat ini dengan skeptis. Kalau Tuhan sayang sama saya, mengapa hidup saya susah Pak Pendeta? Mengapa hidup saya penuh dengan persoalan? Ada beberapa kemungkinan jawaban saudara-saudara. Siapa bilang hidup itu selalu enak? Hidup itu kadang kita diizinkan melewati bagian-bagian yang tidak enak juga saudara-saudara. Supaya manusia ingat tujuan hidupnya bukan hanya sekedar hidup enak. Tetapi supaya hidupnya sungguh-sungguh menempel dan memuliakan Tuhan. Hidup enak itu bagian bunga-bunga kehidupan. Sama juga sisi yang lain bahwa penderitaan, kesusahan itu juga adalah bunga-bunga kehidupan supaya manusia menempel kepada Tuhan. Atau kalau memang saat ini saudara mengalami keluh kesah dan penderitaan, jangan-jangan memang hidup kita belum berserah kepada Tuhan. Kita masih merasa bahwa kita punya otoritas atas hidup kita sendiri yang bisa kita tentukan sendiri. Semua kita usahakan sendiri mati-matian tanpa melibatkan Tuhan. Saudara, sehebat-hebatnya saudara, kita ini terbatas. Pada akhirnya kita akan mengatakan kita hanya bisa bergantung kepada Allah. Manusia itu kadang punya sifat yang keras kepala, yang susah untuk diatur, saudara-saudara, tidak percaya. Sama seperti binatang hewan, ada seekor sapi yang susah untuk diatur, maka satu-satunya cara pemilik sapi itu menusuk hidung sapi itu dengan tali dan diikatkan di kepalanya. Sehingga sapi itu kemudian akhirnya menurut kepada sang pemilik. Tuhan kadang mengizinkan suatu peristiwa yang kadang tidak mengenakan saudara dan saya supaya kita kembali kepada Tuhan karena Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Hari ini dan seterusnya. Sekali lagi segala kesulitan, kesusahan, segala berkat kebaikan itu adalah bunga-bunga kehidupan yang membuat hidup kita lebih hidup. Yang membuat hidup kita mestinya terus menempel dan berserah kepada Tuhan. Bagian yang terakhir saudaraku, mari kita hidup sebagai keluarga Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam doa dan persekutuan. Saudara, kita ini di dunia tidak sendiri. Memang saudara punya keluarga, tetapi kita punya keluarga Kristen yang kita memang seharusnya punya persekutuan yang hidup. Yang sungguh-sungguh
persekutuannya itu dari hati ke hati, bukan kulitnya, saudara. Kisah Ronald dan Risma yang tadi saya kisahkan di awal, mudah-mudahan mengingatkan saudara dan saya. Salah satu alasan kenapa Tuhan memberi kesempatan Ronald kesempatan yang kedua, karena Tuhan mendengar doa banyak orang yang dinaikkan dengan tulus untuk kesembuhan Ronald. Bukan hanya istrinya, tetapi juga keluarganya di gereja. Saudara, kalau saya berbicara persekutuan, kalau saya berbicara fellowship, kita berbicara tentang kebersamaan, kesehatian, kehadiran satu jemaat dengan jemaat yang lain. Tapi pertanyaannya memang tidak mudah, saudara-saudara, ketika seperti GKI Buaran jemaatnya sudah 1.600 jemaat. Bagaimana kita bisa membagi waktu kita untuk hadir bagi orang lain, itu tidak mudah. Seorang guru di kelas, dia mengajar 35 sampai 50 anak, dia tidak bisa hadir dengan sempurna kepada seluruh anak-anak di kelas itu karena dia terbatas. Apalagi ini 1.600, saudara-saudara. Kalau dalam sebuah grup ada yang ulang tahun, mengucapkan selamat ulang tahun, kalau ada yang kedukaan, ikut berduka cita, itu sudah luar biasa. Tetapi saya katakan itu hanya bagian dari kulitnya saja. Kalau kita mengucapkan selamat ulang tahun dengan mengatakan doa, apakah kita sungguh-sungguh mendoakannya, saudara-saudara? Kalau kita mengatakan kita ikut berduka cita, apakah kita sungguh-sungguh merasakan kehilangan yang dalam ketika saudara kita kehilangan anggota keluarganya? Saudara, ada satu bagian penting ketika kita mewujudkan hidup dalam persekutuan dan doa. Mungkin kita tidak bisa hadir secara fisik. Mungkin kita tidak bisa hadir dalam banyak hal bagi saudara-saudara kita yang lain. Tetapi melalui khotbah hari ini saya ingin ingatkan, bukankah kita bisa mendoakan orang lain? Bukankah kita bisa mendoakan saudara-saudara kita? Orang mungkin tidak melihat saudara mendoakannya, tetapi Tuhan melihat saudara mendoakan orang lain. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kalau kita punya kesempatan berdoa, doakanlah. Doa saudara didengarkan Tuhan. Sekalipun otoritas doa itu ada di tangan Tuhan, saudaraku, tetapi ingat keputusan Tuhan juga bergantung pada seberapa serius kita mendoakan melalui doa-doa saudara bagi orang lain yang membutuhkan dukungan doa saudara. Itulah persekutuan yang sesungguhnya ketika dia hadir secara rohani, ketika dia hadir secara spiritual. Kalau dia sungguh-sungguh hadir secara spiritual, apakah dia mengucapkan selamat ulang tahun atau ikut berduka cita atau tidak. Tapi secara roh, dia sungguh-sungguh hadir bersama dengan orang itu. Barangkali itu yang ingin saya beri tekanan, saudara-saudara. Mari kita mulai persekutuan dengan persekutuan yang esensial, bukan sekedar kulitnya. Tetapi dengan doa, dengan kesungguhan hati kita mau hadir bagi orang lain, yang walaupun orang lain tidak melihat saudara hadir bagi mereka. Jemaat Tuhan, sang terang pemberi harapan baru. Tuhan itu adalah janji. Kehadiran Tuhan Yesus itu harapan yang menghidupkan semangat spiritualitas saudara dan saya. Ada 3 pesan sederhana, saudara-saudara. Mari kita tetap menyalakan iman dan pengharapan kita memasuki tahun 2021. Dan berikutnya yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Yang kedua, jangan pernah pudar untuk tetap percaya dan sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Dan mari saudaraku, kita juga meneruskan terang itu untuk kita juga boleh menjadi terang bagi sesama kita. Setidak-tidaknya memulai dengan doa yang tulus dan sungguh-sungguh. Yang bisa dilanjutkan dengan kehadiran-kehadiran yang lain. Yang kalau dalam situasi pandemi ini kita belum bisa menghadirkannya. Tetapi kita bisa menghadirkan dalam hal-hal yang lain, dalam doa, dalam komunikasi, bisa lewat telepon dan sebagainya. Selamat memasuki minggu-minggu tahun 2021 saudaraku. Saudara tidak sendiri. Tuhan bersama dengan saudara. Dan mari kita tetap bersemangat melanjutkan cinta kasih Tuhan dalam hidup, keluarga dan persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh saudaraku.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, kami menyadari ketidaksempurnaan kami dan keterbatasan kami di hadapan Tuhan. Namun Tuhan, bagaimanapun juga kami juga mau hidup kami terus mendekat dan menempel kepada Tuhan. Supaya hidup kami juga boleh menjalani hidup yang berguna, yang berdampak, yang bukan hanya diberkati tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Yang dipakai Tuhan jika Tuhan izinkan boleh memperjumpakan orang lain dengan Tuhan. Ampunilah kami atas ketidaksempurnaan kami, dan kalau sejenak kami boleh melihat ke belakang, ke tahun-tahun yang sudah kami lewati Tuhan, kami sungguh menyadari jalan hidup kami jauh dari sempurna. Kami percaya Tuhan mengajarkan kami untuk tidak terus menengok ke belakang, tetapi Tuhan mau kami menatap hidup kami hari ini dan seterusnya. Sehingga kami boleh fokus untuk terus memuliakan Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang terus mencari jalan hidup kami, mencari maksud-maksud kehendak Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Buaran, dimanapun saudara-saudara kami ini berada. Kami tahu Tuhan ada banyak orang-orang yang harus berjuang dengan ketidakpastian. Kami tahu ada orang-orang yang berjuang dengan berbagai kesulitan. Tolong Tuhan, Engkau sungguh-sungguh hadir dan menguatkan saudara-saudara kami ini. Berikanlah pertolongan dan perlindungan-Mu, sehingga kami boleh tetap kuat, tetap sehat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari sakit penyakit,
Sehingga kami boleh melewati pandemi corona ini dan kami juga tetap semakin memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap kami, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Buaran. Ujilah hati kami Tuhan, ujilah kehidupan spiritualitas kami, supaya kami juga boleh belajar hadir satu dengan yang lain, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menghayati penderitaan saudara-saudara kami yang lain, dan dalam ketidaksempurnaan kami juga boleh mengulurkan kebaikan Allah dalam diri kami bagi mereka yang membutuhkan. Sertailah seluruh jemaat memasuki tahun 2021 dan menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan pertolongan dan penyertaan cinta kasih Tuhan yang sempurna. Kami naikkan doa kami hanya kepadamu ya Allah, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan kami menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar, atau persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Untuk berdiri, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pertama di tahun 2021, kami kembali datang kepadamu dan mempersembahkan sebagian daripada berkat-Mu. Tuhan, terima kasih sehingga kami boleh melewati tahun 2020 dan kami akan memulai kembali seluruh kehidupan kami di tahun 2021 ini. Tuhan, ajarkanlah kami tidak hanya memberikan sebagian daripada berkat-Mu, tapi ajarlah kami untuk memberikan hati, jiwa, dan tubuh kami untuk kemuliaan nama dan kebesaran kerajaan-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini. Berkatilah ya Tuhan, sehingga semuanya boleh kembali untuk kebesaran kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dunia memerlukan warta yang memberi kegembiraan, yang mendatangkan damai sejahtera, yang memperkokoh pengharapan. Semuanya itu tersedia secara sempurna melalui kisah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita terus menjadi pribadi yang terus menuturkannya. Cerita Tuhan Yesus dan cinta
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian pada hari ini telah selesai. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Saatnya saat teduh.